Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pelajaran IPA. Pada pertemuan terakhir ini kita membahas mengenai tekanan gas dan penerapannya pada kehidupan. Oke, bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian baik-baik dan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bapak persilakan kalian untuk berdoa ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan kalian dapat memahami tekanan gas pada proses pernapasan manusia, menjelaskan tentang konsep tekanan zat gas pada ketinggian, dan menerapkan prinsip tekanan zat gas pada balon udara. Baik, kita lanjutkan. Ini ada Bapak perlihatkan gambar. Sedang apa ya kira-kira orang tersebut? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, betul. Orang tersebut sedang bernapas. Nah, ini ada hubungannya dengan penjelasan Bapak berikut ini ya, berhubungan dengan tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Seperti apa sih proses tekanan gas yang terjadi pada manusia itu? Baik, perhatikan gambar tersebut. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen O2 dan karbon dioksida atau CO2. Setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml O2 dan mengeluarkan sebanyak 200 ml CO2. Proses pertukaran antara O2 dengan CO2 terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dengan tekanan parsial rendah. Apa itu tekanan parsial? Tekanan parsial merupakan tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan O2 dan CO2, yaitu oksigen dan karbon dioksida ya, yang terlarut di dalam darah. Tekanan parsial O2 diberi simbol PO2, sedangkan yang terlarut di dalam PO2 adalah parsial karbon dioksida. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara O2 dan CO2 bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Alveoli merupakan jamak dari alveolus. Jadi ini banyaknya alveoli disebut alveolus. Oke, kita lanjutkan. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya apa? PO2 dalam darah menjadi naik, yaitu banyak mengandung oksigen, dan PCO2 dalam darah menjadi turun, akibatnya sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah, sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan O2 dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa kembali ke paru-paru.
Seperti itu ya proses dari tekanan gas di dalam tubuh manusia, yaitu dia menggunakan proses difusi. Diingat itu anak-anak ya. Bapak harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Di sini Bapak memberikan dua gambar. Yang pertama adalah gambar gelas yang dibalik berisi air dan ditutup dengan kertas. Yang gambar kedua adalah adanya gelas Erlenmeyer yang berisi air dan ditutup oleh balon, dan di sebelahnya ada api ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi dengan kedua gambar ini ya? Pada gambar pertama kira-kira airnya tumpah nggak ya? Pada gambar kedua kira-kira balon udaranya itu ngembang nggak ya? Baik, kita bahas yang pertama. Gambar yang pertama yaitu adalah air ya, gelas yang berisi air ditutup kertas lalu dibalik. Apakah tumpah atau tidak? Jawabannya ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HPS dapat menahan air di dalam gelas. Kenapa? Hal ini terjadi karena HPS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan di dalam gelas, sehingga tekanan udara pada kertas HPS mampu menahan air ya. Jadi airnya tidak tumpah, tetapi kalau kalian tarik kertasnya, airnya akan tumpah. Selanjutnya pembahasan mengenai gambar kedua. Balon dapat mengembang. Jawabannya karena apa? Karena partikel gas dalam Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan, yaitu dari api itu. Jadi panas ya, itu menggurak dia. Sehingga gerakan partikel gas dalam Erlenmeyer semakin cepat dan terjadilah pemuaian sehingga tekanannya menjadi besar. Tekanan di dalam Erlenmeyer ini diteruskan sama besar menuju balon karet. Jadi ditangkap ya. Jadi dia tidak bisa menyebar lagi, ditangkap oleh balon itu, sehingga tekanan dalam balon lebih besar daripada tekanan gas di luar balon, sehingga balon karet mengembang kalau dipanaskan. Nah, kalau apinya dimatikan, lama-kelamaan balon itu akan mengempis kembali. Diingat anak-anak ya. Kalau ada yang tidak dipaham, silahkan nanti hubungin Bapak bertanya ya. Nah, gambar ini adalah aplikasi dari konsep yang tadi ya, balon udara. Balon terbang atau udara merupakan sejenis pesawat terbang. Sebuah balon yang dipompa dengan udara. Balon tersebut dapat mengembang di udara karena ada daya. Adapun penerapan prinsip tekanan gas pada balon udara, yaitu prinsip kerja pada balon yang diisi dengan udara panas dan balon yang diisi dengan gas ringan pada dasarnya sama, yaitu dengan membuat udara dalam balon lebih ringan atau memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara luar sekitar balon, sehingga balon udara dapat naik atau terbang. Baik, untuk melihat kalian paham apa tidak materi hari ini, Bapak memberikan 3 tugas. Silakan tugas ini dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan ya. Nanti akan Bapak nilai. Yang pertama soalnya, ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HPS dapat menahan air di dalam gelas. Jelaskan mengapa hal ini dapat terjadi. Yang kedua, ketika air dalam Erlenmeyer yang ditutup dengan balon karet dipanaskan, balon karet mengembang. Mengapa hal ini dapat terjadi? Tolong dijelaskan ya. Yang terakhir, mengapa ketika
Erlenmeyer yang berisi air panas yang telah ditutup rapat dengan balon karet dimasukkan ke dalam air dingin. Balon karet tertekan ke dalam labu Erlenmeyer. Jelaskan kejadian tersebut. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Apabila ada penjelasan Bapak yang kurang kalian mengerti, silakan ditanyakan langsung ke Bapak ya melalui Japri. Dan Bapak ingatkan kembali, selalu jaga kesehatan kalian di masa Covid ini. Jaga pola makan kalian dan kalau bisa berolahraga ya. Semangat terus belajarnya karena ini sudah mau kenaikan kelas. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe dulu, like and share agar dapat berkembang terus YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.